Nama lengkap Alis Marajo Datuk Sori Marajo. Tempat tanggal lahir 50 kota 23 Juni 1946. Alamat Jalan Khatib Sulaiman Sawah Padang Payakumbuh. Jabatan sekarang pensiunan PNS. SD, SMP, SMA, kemudian S1 Fakultas Kedokteran, kemudian S2 Ahli Kedokteran Fisioterapi. Kemudian pengalaman narasumber seminar ilmu kedokteran histologi. Kemudian panitia penyusunan kurikulum pendidikan. Kemudian mahasiswa Dewan Mahasiswa UNAN 74 sampai 76. Ya, Dema ya, sekarang namanya Dema ya. Itu pengalaman beliau. Kemudian pernah juga anggota DPRD Sumatera Barat. Kemudian juga sebagai ketua HMI Batko Sumbariau 74 sampai 76. Itu pengalaman narasumber kita yang keempat. Kepada Bapak Alis Marajo Datuk Sori Marajo, kita persilakan dengan topik peran adat dalam pembangunan nasional dengan waktu yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga besar Pendidikan Islam Raudatul Jannah, Ketua Yayasan, Kepala Sekolah-sekolah, yang sangat kita banggakan sekarang adalah Pak Asisten 2 yang mewakili Pak Wali Kota Payakumbuh. Saya tahu persis Pak Asisten 2 kita ini adalah seorang pendidik. Jadi mudah-mudahan saja oleh karena yang terpilih dengan suara terbanyak sekarang adalah Pak Reza Pahlavi, kita doakan beliau cepat diupayakan dengan sebuah kebijakan untuk menjadi wali kota Payakumbuh periode 2017-2020. Yang saya muliakan juga Profesor Hasan Zaini, ini adalah senior dari ilmu keagamaan saya. Karena saya dulu pernah menjadi ketua HMI, banyak diskusi dengan anak IAIN, terutama sekali dalam menerjemahkan nilai-nilai dasar perjuangan PII dan HMI. Pada saat itu kalau tidak dibantu oleh beliau kita dari sekolah yang umum, pada saat saya mahasiswa banyak kesulitan kita, sehingga beliau menyebutkan terus bagaimana orang Minang yang kulturnya tidak Arabik memahami Al-Quran sebagai bahasa yang sangat mutlak, sehingga tidak lagi dipersoalkan persoalan terjemahan Al-Quran, tidak lagi kita bersandar pada penterjemah yang latar pikirnya mungkin berbeda-beda. Nah, ini seruan Pak Zaini, mudah-mudahan tercapai di Raudatul Jannah. Bapak Ibu guru dan audien yang kita hormati, di samping para pendekar-pendekar ilmiah yang sudah sangat pintar menyajikan pemikirannya di dalam kerangka memberikan apresiasi memperingati 27 tahun lahirnya pendidikan Islam Raudatul Jannah. Sebagai suatu latar belakang yang perlu kita syukuri nikmatinya adalah pada saat saya akan menjadi bupati, saya dipanggil oleh mama saya karena saya satu suku dengan almarhum Pak Tamrin Manan. Saya menolak jadi bupati. Saya katakan, saya mau berangkat ke Jerman, Mak. Oleh karena saya diutus dalam melanjutkan pendidikan tentang ahli imunologi dan histologi jaringan. Tidak perlu pergi ke mana sekolah. Dan jadi buang jadi bupati itu. Inilah kesan yang paling luar biasa yang sampai sekarang saya ingat. Raudatul Jannah dengan Tamrin Manan tidak bisa dipisahkan. Karena itu saya berikan apresiasi yang tinggi sekali. Mudah-mudahan ke depan Allah SWT mewujudkan cita-cita bagaimana Raudatul Jannah bukan hanya menjadi pendidikan, tetapi mampu untuk membuat pembelajaran keilmuan
Oleh karena otoritas ilmu tidak pada pelajar, otoritas ilmu ada tinggi. Jadi kami berharap kepada Pak Wali Kota ini bisa dikembangkan. Bapak Ibu sekalian, saya tidak pedulikan topik ini. Oleh karena dari variabel jelas sekali maksudnya. Orang ragu tentang definisi intelektual. Masyarakat ragu tentang keranan itu apa definisinya. Saya seorang guru matematika dan fisika di Fakultas Kedokteran. Ini apa artinya peranan? Tiada lain adalah bagaimana I berfungsi terhadap X. Ini konotasi matematika. Yang kedua adalah tentang definisi intelektual. Apakah intelektual itu otoritas akademik? Tidak juga. Banyak yang non-akademik itu menjadi intelektual. Orang Minang yang bisa membuat definisinya jelas. Seorang orang cerdik berpikir yang tidak sarjana, orang Minang mengatakan jadi cendekia. Tetapi manakala ada orang Minang yang tamat S1, S2, S3, orang Minang juga mengatakan ini orang pandai, jadi pandai. Tidak ada orang lain yang bisa menerjemahkan perbedaan antara intelektual. Semuanya disebut intelek, kaum intelek. Dalam bahasa Belanda dulu disebut ini kaum wetenschap. Jadi otoritas intelek itulah yang dipersoalkan. Yang kedua adalah tentang peran. Orang guru kimia mengatakan peran itu bisa katalisator, bisa motivator, bisa fasilitator. Ini guru kimia saya dulu, Pak Nasir Sarudon mengatakan bisa sebagai peran. Lalu kalau karena saya banyak pengalaman sulit menuliskan di sini, pada suatu kali saya menjadi ketua KKI Bakti Abri di Padang bersama tentara. Saya mendapatkan definisi tanggung jawab dari Angkatan Darat. Apa kata beliau? Tanggung jawab itu siapa melakukan apa? Jadi kalau tidak jelas siapa melakukan apa, SMA-nya kan bisa saja orang lepas tanggung jawab. Ini kenapa? Nah, oleh itu saya bisa mampu ya. Kalau tujuan nasional, tujuan pembangunan bangsa sudah menjadi budaya pejabat. Tapi apakah sudah menjadi budaya kita? Buat tujuan nasional itu adalah mencerdaskan, melindungi segenap tumpah darah, lalu mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini persoalan. Yang dalam dunia pendidikan itu, Pak Hasan tadi menjelaskan tentang taksonomi pendidikan. Tapi sebelum taksonomi pendidikan, keilmuan itu bisa bersumber dari berbagai macam. Ada ilmu yang bersumber dari pengalaman, dari pengetahuan yang berdasarkan empirik dan rasionalitas dengan kebenaran silogismus. Ini diajarkan kepada kita yang mau jadi dosen dan guru-guru yang melalui akta. Ada ontologi, bagaimana ilmu itu adanya, bisa Iboni tahu dan sebagainya. Tapi ada aspek epistemologi, bagaimana ilmu itu berkembang. Ilmu fisika berkembang jadi nuklir, ilmu kimia berkembang bermacam-macam, termasuk ilmu kedokteran. Ini persoalan keilmuan yang dituntut di perguruan tinggi. Sebatas itu kita bisa melihat dalam peranan kaum intelektual yang dua kelompok itu, yang tidak punya otoritas akademik dan yang punya otoritas akademik, gitu kan? Ini berada dalam proses transformasi anutan Islam. Saya katakan itu, saya membaca buku Endang Saifuddin Hassani, gitu kan? Bagaimana Islam masuk ke Indonesia
tidak dengan political force, tidak dengan budaya politik kekuasaan. Kalau agama Buddha masuk ke Indonesia dengan kekuasaan, kerajaan Tuhan. Tapi Islam masuk ke Indonesia dengan transformasi. Nah, ini saya sering kutip bagaimana seminar sejarah Minangkabau tahun 70 mendefinisikan APSBK tidak dengan bahasa Indonesia. Oleh karena bahasa Indonesia bukan lingua franca orang Indonesia, maka bahasanya tetap bahasa Minang. Kok adat pasondi di sana, sara pasondi gitu. Kalau kita terjemah dengan APSBK jadi keliru. Yang terjemahnya pada seminar sejarah tahun 70 itu masih hidup Profesor almarhum Profesor Bahdan Johan. Orang Minang adalah agamanya Islam, adatnya Minangkabau. Lalu dipertegas pada saat oleh konsumsi publik, Islamlah hanya satu-satu agama yang bisa memperkuat adat Minangkabau. Ini betul. Lalu definisikan juga adat. Saya berdiskusi bantah-membantah dengan almarhum senior saya Pak Kamarudin Kusmulia dengan Christine Tobin, seorang peneliti. Christine Tobin mengatakan adat itu bukan kebiasaan. Pada Kusmulia pada saya kuat juga, ini adat kebiasaan, tradisi. Christine Tobin mengatakan tidak tradisi. Dia rupanya Poi menjadi orang baru setiap peradaban. Dari situ disimpulkan tentang adat nanam perkara. Pertama dia bilang, dadu sombang nyembah. Nang ketiga, basonya pasti. Nang kampe mungkin dipakai. Kami terpaksa menerima Christine Tobin, seorang tak tahu saya Prancis gimana ya. Sesuai dengan pendapat nenek mama kita yang nagari. Oleh karena basis adat Minang itu bukan di Padang, bukan di Bukit Tinggi, bukan di Payakumbuh, tapi adalah di negari-negari yang ada di Minangkabau. Saya kutip sejarah dan dikarang oleh T.G. Hall, Asia Tenggara. Bagaimana seorang Prameswara lari dari kerusuhan antara Wisnuwardana dan Raja Majapahit lain, lari ke masih ke Singapura. Tapi di perjalanan beliau setuju saja mengganti nama menjadi Megat Iskandar Shah, masuk Islam. Oleh karena Islam itu sangat rasional. Ini pendapat sejarah. Bagaimana Iskandar Muda yang pada saat itu bernama Merasilu ya, Malikul Saleh, diganti dengan nama Islam Malikul Saleh. Oleh karena transformasi ajaran Buddha yang melambangkan angka 4 ya, air, api, angin, tanah ya, menjadi bagian dimensi tetralogi Islam ya. Abu Bakar yang berhakikat, Ali yang bertarikat. Jadi mohon maaf Pak Sam Indonesia ya. Kemudian Utsman yang bersyariat, kalau kena Al-Quran jadi dalam Umar yang bermakrifat. Konsep inilah yang dipadukan terhadap nilai dasar adat Minang. Datuk Pengulu Nama Budi, Monti Nabaraka, Mu'alim Nantaku, Dubalang, dan kemudian ini perpaduannya. Kalau itu sebutan penghulu adalah dominasi Islam untuk menggantikan datu. Asal katanya datu menjadi dato, menjadi datuk, orang yang sangat memuliakan. Ini salah satu yang lihat. Jadi kalau kita lihat tujuan negara untuk membangun bangsa kita adalah pembangunan karakter. Bagaimana membangun karakter itu? Bagaimana manusia Indonesia itu menjadi manusia yang cerdas. Cerdas itu berpikir logis dan menguasai kaitan potensi bahasa yang kita sebut dengan dialektika. Jadi dulu itu kunci dasarnya untuk masyarakat Minang menjadi cerdas adalah pertama, kajian alaqah Al-Quran di setiap surah. Yang kedua adalah alaqah. Alaqah itu membuat masyarakat kita mampu menerjemahkan
filosofi Minang yang sangat kuno. Pangulu sa perintah di mama, mama sa perintah di pengulu, mama sa perintah jo kemanakan. Kalau kemanakan tidak boleh diperintah oleh mama, yang boleh diperintah adalah bapak pemberdana. Ini kondisi real bahwa Minangkabau egaliter itu terlihat. Oleh itu dalam permasalahan kita hadapi sekarang adalah ada sumber peradaban formal dalam perguruan tinggi, tapi belum lahir sumber peradabannya informal, menerjemahkan otoritas intelektual kita yang tidak menempuh jalur akademik. Ini salah satu yang perlu kita lihat. Di mana kelembagaan itu tumbuhkan? Kelembagaan itu adalah di negara. Nah, oleh karena itu kalau Lailatul Darah ini membuat program bagaimana membuat studi untuk mendekatkan diri kita kepada masyarakat negari, barangkali ini salah satu dimensi yang perlu menjadi penegasan kebijakan oleh pemerintah kita. Oleh karena tanpa demikian, hal ini akan sulit menjangkau bagaimana perkembangan Islam di dunia. Bapak Ibu sekalian, ini waktu 15 menit ini memang susah membaca. Karena banyak sekali yang berkaitan. Saya melihat sekarang ada 4 permasalahan pembangunan bangsa. Yang pertama itu adalah yang disebut masalah keadilan. Siapa melakukan apa? Bagaimana siapa dan apa dan bagaimana? Ini persoalan. Jadi, yang kedua itu adalah kesetaraan posisi. Ada akreditasi A, ada akreditasi B dan sebagainya dan lain-lain. Saya kemarin pergi ke kampus saya kedokteran. Dia satu-satunya perguruan tinggi di Sumatera yang sudah A+. Anak saya ujiannya 3 kali. Ya. Ujian lokalnya di Padang, ujian nasional di Jakarta, ujian internasional di Manado. Internasional 2 adalah di Bali. Lalu kemudian Forum Studi Islam di kedokteran itu mengajarkan bagaimana mempelajari ilmu tasawuf modern, ilmu ini dan sebagainya. Ini salah satu. Nah, oleh karena itu di dalam aspek pendidikan formal sangat diperlukan sekarang membantu pendidikan informal yang sudah hilang. Seperti contoh saya di Surau-surau di negara-negara tidak ada lagi orang mengajar Al-Quran. Tapi di sekolah-sekolah justru dengan metode pengajaran Al-Quran maju. Jadi di kota-kota sekarang lebih maju pendidikan Al-Quranan daripada di kampung-kampung. Jadi soalan kalau kena tidak mungkin lagi membuat al-lakah informal di Surau, tapi al-lakah formal di sekolah-sekolah. Ini sangat penting. Saya tadi sebelum naik ke atas melihat ada al-lakah dulu. Barangkali tradisi ini perlu ditularkan kepada semua aspek. Bapak Ibu sekalian, di abad ke-15 gara-gara pertengkaran antara Ptolemeus dengan Kopernikus, Ptolemeus mengatakan bumi datar, matahari mengelilingi bumi, tapi Kopernikus tidak, bumi bundar. Ini salah satu fenomena sehingga apa akibatnya adalah banyak gereja-gereja yang marah terhadap Kopernikus lalu digulitin si Kopernikus, inkuisisi dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Pak kimia kita kan, inkuisisi. Tapi sekarang apa yang kejadian adalah memang kebangkitan ilmu empiris itu berasal dari kebangkitan Islam di Granada. Ini tidak bisa dibantah. Jadi ketakutan akan kebangkitan Islam itu wajar saja, bukan ketakutan, kecemburuan. Tapi globalisasi yang melihat bahwa ini adalah tidak ada lagi tembok antara kita dengan lain, tapi interdependensi tetap ada. Maka negara bangsa kita sudah diikat dengan kemajemukan seperti itu dengan tiga negara kesatuan dan dasar Pancasila, kemudian Bhinneka Tunggal Ika. Nah, oleh itu dulu ada bahasa ini Islamnya Islam Indik, ini Islamnya Islam Budik,
Oleh karena transformasi Hindu ke Buddha, transformasi Buddha ke Islam itu sekarang mati sisa. Nah, oleh karena itu timbul pemikiran para ulama mengatakan Islam itu dibaju oleh budaya pengadut. Sekarang budaya pengadutnya untuk orang Minang apa? Adat. Adat itu apa? Tradisi. Kata Kristianopi tidak. Adat itu adalah identitas orang Minang. Pada saat orang Minang berhutang kepada orang lain, sesamanya orang Minang, dia tidak mengeluarkan kuitansi. Datang, jaga basa-basi. Pada saat awak tak nyampe hutang, anakku ke sekolah ini kau, tolong bantu. Timbul radikalisasi dalam ucapan. Esesnya timbul radikalisasi dalam berbuat. Orang sedang hilang akal mencari apa obat deradikalisasi. Memang ada kelompok Islam yang radikal zaman lalu, zaman Padri, bukan? Sehingga apa yang terjadi adalah panglima Padri itu mati terbunuh oleh kelompok masyarakat itu, oleh kena radikal. Nah, yang kita lihat itu adalah bagaimana pendidikan deradikalisasi itu mampu dikembangkan dari penjara. Sekarang ada apa ancaman kita terhadap dunia pendidikan? Ancaman terhadap dunia pendidikan adalah obat-obat terlarang. Seperti di lab itu sudah mengandung asam disergik asid yang bisa halusinasi. Dalam ilmu kedokteran banyak sekarang yang dirawat di Garut akibat lab itu, tapi dia tidak narkoba. Apakah guru-guru tahu itu? Ini tentu perlu dipelajari secara tahu tentang ilmu kimia tentang obat. Nah, oleh itu kita bersyukur apa yang sampai Pak Sanjani tadi kan sudah ada perubahan di IAIN. Jadi masyarakat ilmuwan adalah bagian yang penting dalam rangka proses itu. Oleh itu saya merindukan terus bagaimana rakyat Perdana perguruan tinggi. Ilmu hanya ada pada perguruan tinggi. Disebutkan sebagai S1 baru status kita pewaris ilmu. Sebagai S2 status kita adalah pendalaman ilmu. Tiga adalah membuat ilmu terapan. Nah, oleh itu dokter kita segera meneliti ilmu terapan. Dan ilmu terapan inilah yang sangat berguna sekarang bagi masyarakat kita. Mudah-mudahan ada bahasa kita pula harus ditempatkan pada posisi sandaran budi adalah hakikat diri, sandaran nakal adalah jalan tauhid kita. Sandaran ulemu adalah syariat Islam Al-Quran. Banyak sekali ilmu-ilmu dalam Al-Quran saya belajar dari beliau. Oleh karena untuk menjadi dulu ekstrim sekali nak BI dan HIB kan. Dia katakan manusia sebagai pendataris Tuhan di bumi. Akibat menerjemahkan ayat surat Al-Baqarah, pada limbalan ini tidak lebih arif halimah. Dulu banyak dalam alam Islam liberal para Tuhan Islam itu mengatakan tidak perlu berdoa. Apa sebab? Al-Quran menjelaskan wa alaisa lil insana ila masa. Ini persoalan, tapi kalau kita tidak dalami Al-Quran, kita akan dijelaka, gitu kan. Nah, oleh itu barangkali forum ini sangat bagus sekali dan saya cuma memberikan appeal, gitu kan. Tingkatkan terus kemampuan kita di bidang pendidikan, tingkatkan pembelajaran. Bagaimana caranya? Mari kita belajar membaca supaya kita memahami isinya. Mari kita belajar memahami isinya dan supaya kita bisa mengerti tentang isinya. Mari kita belajar mengerti supaya kita bisa melakukan sesuatu dengan baik. Nah, sehingga kita tidak mencaplok, tidak ini dan sebagainya. Nah, oleh karena itu hal-hal yang sangat aktual sekarang ini adalah pluralisme atau kita menolak pluralisme. Jawabannya secara negara kita tidak bisa menolak pluralisme. Apakah simbol Islam yang kita ketinggalkan dalam membentuk format kebijakan di dalam pelaksanaan agama Islam kita kembali di PKP Jakarta? Kalau tidak adalah secara pribadi kita melihat bahwa Islam itulah kita sudah berjanji tidak bisa kita tolak lagi. Masalah menyangkut dengan ubudiyah kita hanya bergantung kepada Allah SWT. Mudah-mudahan rakyat Perdana semakin sukses, semakin berkembang dan terima kasih atas
kita diberi kesempatan pada saat ini. Bila itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian narasumber kita juga bisa menjawab dengan bagus. Kita break sejenak untuk